Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahdini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-8. Semoga semakin hari yang kita lewati itu semakin produktif amal-amal ibadah kita, semakin banyak juz Al-Quran yang sudah kita baca, semakin banyak bertambah ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita tadaburi. Terus dukung kami di channel Rumah Quran Bahasa. Sampaikan kabar kebaikan meskipun hanya sekedar nge-share, karena kita tidak pernah tahu dari mana datangnya hidayah, dan semoga kita menjadi bagian dari wasilah sebab seseorang menerima hidayah itu sendiri. Sahabat semua, di pertemuan yang ke-8 ini kita akan kupas sebaik-baik nasihat adalah kematian. Sudah kita bedah kabar-kabar dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengabarkan tentang hari akhir, bagaimana Al-Quran mengabarkan tentang 4 permintaan penduduk neraka yang tidak pernah sekalipun Allah penuhi. Itu semua harusnya menjadi ibrah untuk kita semua agar lebih mawas diri. Sahabat semua, Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya, siapakah mukmin yang paling cerdas? Maka Rasul menjawab, secerdas-cerdasnya orang mukmin adalah dia yang paling sering mengingat kematian dan yang paling siap untuk mempersiapkan kehidupan setelah dunia ini. Kita berharap semoga itu adalah kita semua. Kita menjadi bagian daripada orang-orang yang cerdas, yakni yang sering mengingat kematian dan tentu saja mempersiapkan diri untuk bekal setelah kematian itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, surat ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasan. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Allah ingatkan, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, memperdaya. Sahabat semua, di ayat yang lain Al-Quran surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah katakan kepada semua manusia, sesungguhnya manusia itu sedang berjalan menuju Rabb-nya, sedang berjalan menuju Tuhannya.
kalimat ini menggunakan diksi manusia, maka siapapun mereka, mau muslim atau tidak, pasti akan mati. Pertanyaannya, jika dia seorang muslim, maka seberapa banyak bekal yang harus dia siapkan? Jika dia non-muslim, maka segeralah temukan jalan hidayah itu. Apa itu? Dinul Islam. Karena dengan password asyhadu bi anna muslimun, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kita selamat dari siksa api neraka. Nasihat tentang kematian ini setidaknya Allah ingatkan di 3 surat yang berbeda. Yang pertama, Al-Quran surat ke-7 ayat 34. Yang kedua, Al-Quran surat ke-10 ayat ke-49. Yang ketiga, Al-Quran surat ke-16 ayat 61. Redaksinya sama. Sekali lagi, ketika Allah memperingatkan kita dengan kabar-kabar yang serupa, maka ini harusnya menjadi bahan muhasabah kita, agar kita senantiasa sebaik-baik mempersiapkannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiru sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap yang bernyawa itu, setiap umat itu pasti akan ketemu ajalnya. Apa kata Allah? Tidak maju juga tidak mundur, alias statis diam. Pernah nggak sahabat semua jalan-jalan ke Monas? Pertanyaan simpel. Selambat-lambatnya kita jalan, pasti akan sampai. Apa sebab? Karena Monasnya tidak kabur, tidak jalan, tidak maju, juga tidak mundur. Sehingga selambat-lambatnya kita pasti akan sampai. Demikian juga dengan kematian. Maka sampai di sini hendaknya kita berpikir lebih cerdas. Kemanapun kaki kita melangkah, sesungguhnya kita makin dekat dengan kematian kita. Ada 2 kesalahan yang menurut saya itu fatal. Yang pertama adalah kita itu sering berpikir bahwa usia kita itu masih panjang. Padahal kita tidak pernah tahu sampai usia berapa usia kita kan bertambah. Dan syarat mati itu tidak butuh sakit, tidak butuh tua. Apapun kondisinya, kalau Allah sudah nyatakan panggil, maka kita wafat. Kefatalan yang kedua adalah kita terlalu banyak berpikir tentang kiamat kubro, kiamat besar, tetapi tidak berpikir tentang kematian atau kiamat sugro, yaitu kematian kita sendiri. Padahal yang paling penting sejatinya adalah kematian kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita lebih mempersiapkan diri agar kita hidup setelah mati ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan prosesnya semakin panjang, semakin lama, dan sudah tidak ada lagi flashback ke belakang. Kita terus menatap maju ke depan. Habis wafat, masuk alam barzah, alam kubur, nunggu hari kiamat. Di alam kubur kita dihidupkan sama Allah. Yang berat timbangan amalnya, ia mendapatkan nikmat kubur. Yang ringan bobot amal kebaikannya, maka siap-siap dia mendapatkan azab kubur. Naudzubillah. Dan kita berharap kematian kita adalah kematian yang terbaik, yang husnul khotimah.
yang sudah membawa bekal sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Supaya apa? Proses perjalanan mudik kita ke kampung akhirat benar-benar sampai kepada surga. Sebagaimana dulu nenek moyang kita, bapak kita, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, kemudian kita harus balik ke surga, bukan salah alamat. Sebagai penutup, sahabat semua, teringat sebuah cerita tentang kehidupan Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika anak beliau menangis. Kemudian ditanya sama Khalifah Umar, "Kenapa kamu menangis?" Jawabannya, "Karena saya habis diecek. Baju-baju saya banyak tambalannya." Gitu. Nah, kemudian melihat iba anak sang anak menangis, maka sahabat Umar bin Khattab ini bermaksud untuk meminjam uang kepada bendahara negara, kalau mungkin sekarang namanya Menteri Keuangan, sebesar 4 dirham dengan jaminan kira-kira 2 bulan lagi akan dikembalikan. Nah, ternyata sama bendahara ini diingatkan, "Apakah kamu yakin 2 bulan ke depan masih hidup?" Nah, mendengar balasan ini maka dia tidak jadi berhutang. Kemudian menyemangati anaknya untuk tetap dalam kondisi yang sama. Sahabat semua, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Mari sekali lagi kita gunakan kehidupan ini dengan sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan, agar kelak pada saatnya nanti Allah panggil kita dalam kondisi terbaik, dalam kondisi beriman, dalam kondisi beramal soleh, sehingga apa yang Allah janjikan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita berharap, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, diberikan kematian husnul khatimah, dan mudah-mudahan insya Allah sekali lagi Ramadan ini menjadi penempat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.